Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'ahu hudah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, segenap santri pondok pesantren Bina Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu sungguh-sungguh kunci atau sungguh-sungguh merupakan kunci kesuksesan. Di halaman 49 dari kitab Ta'limul Muta'allim kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ansyadani asy-syaikhul imamul ajallu al-ustadu Sadiduddin As-Sayrazi. Ansyada mocoake syair ingsun. Ansyada mocoaken syair ni ingsun sapa asy-syaikhu syekh al-imamu al-imam al-ajallu al-ajal Al-Ustadzu Sadiduddin Al-Ustadz Sadiduddin As-Sayrazi As-Sayrazi Lisyafi'i katwi Imam Syafi'i. Al-jiddu tawi nemen-nemene iku yudni nyedhakaken apa jiddun kulla amrin ing sekabehane perkara syasi'in kang ato wal jiddu lan utawi nemen-nemene iku yaftahu buka apa jiddun kulla babin ing sekabehane lawang maulaki kang den inep atau yang ditutup diintep diintep ditutup. Kalau Madura kan ientep. Artinya ada seorang syekh guru dari penulis ini, beliau membacakan kepada penulis ini atau para pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini suatu syair yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Gurunya ini bernama Sadiduddin As-Sayrazi. Beliau membacakan syair ini yang artinya al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in, bahwa sungguh-sungguh itu akan mendekatkan semua perkara yang jauh. Artinya apa? Artinya sungguh-sungguh ini merupakan kunci yang bisa membuka semua kesuksesan. Meskipun kesuksesan yang kita pandang itu dirasa sangatlah mustahil mungkin bagi kita, atau mungkin sangat jauh lah. Tidak mustahil tapi kok kayaknya jauh sekali. Kalau kita mau meraihnya itu kok kayaknya jauh sekali. Sebagai gambaran contohnya, ketika kita dilahirkan di keluarga atau di kalangan yang hidup sederhana, petani satu misal, buruh tani bahkan, tapi di benak anak tadi dia pengen menjadi seorang profesor atau seorang doktor atau seorang insinyur, seorang presiden dan seterusnya. Bagi halayak umum, bagi teman-temannya itu dia menganggap bahwa cita-cita yang ia impikan itu seperti mimpi di siang bolong.
sesuatu yang saya kira tidak mungkin akan bisa digapai kayak gitu. Itu kan berarti kan perkara yang amat jauh gitu. Yang amat jauh menurut pemikiran orang secara umum. Namun apabila dia bersungguh-sungguh di dalam menggapai cita-citanya itu, maka tidak ada yang tidak mustahil. Semuanya akan bisa dilakukan. Itu kuncinya apa? Bersungguh-sungguh. Jadi tanpa memandang dia berasal dari mana ataupun seberapa kurang beruntungnya dia ketika dilahirkan di keluarga yang ya bisa dibilang kayak tadi itu. Tapi dengan bersungguh-sungguh maka tidak ada yang tidak mustahil. Tidak ada yang tidak mustahil. Ada banyak contoh dan kisah-kisah dari orang-orang yang mereka menggapai kesuksesan mereka, sedangkan mereka diawali dengan keluarga yang sebenarnya tidak ya biasa-biasa saja atau bahkan bisa dibilang di bawah itu. Karena terkadang orang menilai kesuksesan orang itu mereka menilainya dari wajar kalau dia sukses. Kenapa? Orang tuanya. Kan gitu biasanya. Wajar dia sukses. Kenapa? Karena diwarisi oleh kekayaan orang tuanya. Orang tuanya kaya. Bahkan saking kayanya maka hartanya itu tidak habis-habis sampai 7 turunan. Sampai habis 7 turunan. Tapi faktanya kemudian dia jatuh dalam keadaan miskin. Kenapa kok dia jatuh dalam keadaan miskin? Karena dia keturunan yang ke-8. Tadi kan dibilang hartanya udah habis sampai 7 turunan. Nah ini sudah turunan ke-8 udah. Berarti ya waktunya habis. Enggak, maksud saya begini, maksudnya bahwa kesuksesan itu bukan dominasi orang kaya, bukan. Kesuksesan itu bukanlah milik orang yang berasal dari keluarga yang ada, tidak. Banyak orang-orang sukses dan itu mereka dimulai dari tahap yang kita katakan tadi. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bersungguh-sungguh. Kuncinya bersungguh-sungguh. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi, dan sungguh-sungguh ini merupakan kunci yang bisa membuka semua pintu-pintu yang tertutup. Itu sungguh-sungguh. Intinya bersungguh-sungguhlah di dalam apa yang kamu kejar, maka pasti akan dapat. Apapun itu, sampean belajar sungguh-sungguh pasti akan dapat. Kemudian sampean bekerja, merintis karir bisnis, sungguh-sungguh pasti akan dapat yang sampean kejar itu. Wa haqqu khalqillahi bil hammi imru'un wa haqqu khalqillahi lan utawil wa haqqi makhluqi Allah bil hammi kelawan ten susahaken so iku imru'un wong suci iku imru'un wong suci dzu himmatin kang tuwini sejo yubala kang den cupa sapa dzu himmah bi'aisyin kelawan kauripan baikin kang dupek atau sangat sempit. Artinya wa haqqu khalqillahi bil hammi umruun, dan seseorang yang paling berhak untuk bersedih yaitu seseorang dzu himmatin yang mempunyai semangat tinggi, namun semangat tinggi ini kemudian padam. Kenapa? Yubla bi'aisyin dayyikin, karena dia diuji dengan kehidupan yang sempit, faktor ekonomi. Jadi semangatnya sudah tinggi, sudah pengen kuliah S1 sampai S2, S3, sudah semangat, sudah dikasih motivasi sama ustadznya, dikasih semangat sama gurunya, sama ustadznya, dan ternyata
ketika dia pulang dia down pada akhirnya karena situasi tidak mendukungnya. Orang tuanya tidak mendukung, kemudian tetangganya, sanak familinya, kerabatnya, kemudian juga secara keuangan juga tidak mendukung. Akhirnya semangat tinggi tinggallah kenangan dan semuanya terkubur dengan keadaan. Nah, maka yang demikian itu patut disesali. Orang yang demikian itu patut disesali. Karena sekali lagi kekurangan akan materi atau kehidupan yang sempit itu tidak menjadi penghalang orang untuk sukses. Kuncinya apa? Ya tadi kembali di awal, sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Wa minad dalili lan iku setengah saking kang nuduhaken alal qada'i ing ngatasi qada'i Allah Ta'ala wa hukmihi lan hukumi Allah bu'sul labibi utawi rekosone wong kang pinter wa tibu aisin lan baguse panguripane wa tibu aisil ahmaki lan baguse panguripane wong kang komprang atau komprong. Kemudian dia melihat orang yang tadi itu orang yang punya semangat tinggi untuk lanjut S1, lanjut S2. Intinya dia punya semangat untuk meneruskan kuliahnya, sekolah di luar negeri. Dia pengen seperti itu. Kemudian semangat itu redam gara-gara tidak ada support dari keluarganya, dari secara perekonomiannya dan seterusnya. Kemudian dia lihat di sekitarnya, oh ternyata orang untuk kaya bagi dia mungkin kesuksesan itu diukur dari kekayaan. Jadi dilihatnya, wah itu ada tetangga saya dia kaya, berarti menurut dia kan sukses. Dia kaya tapi tidak dilalui dengan sekolah atau saat sekolah gitu kan. Tak sekolah, tak apa, pergi ke Malaysia, kemudian dia bisa bangun rumah, beli sepeda motor, beli fasilitas yang dia mau. Nah, artinya kemudian di dalam benaknya terpatri, oh untuk sukses ternyata tidak usah sekolah. Nah, ini kemudian tambah parah lagi. Ini yang dikatakan di sini. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labib wa tibu 'aishil ahmak. Di samping itu dia lihat, wah ini ada banyak kok tetangga saya lulusan S1, S2, nyari kerja saja susah. Atau mungkin nyari kerja kemudian dia nemu kerjaan jadi guru, tapi ya bayaran guru seperti itu. Tiap hari lihat naiknya sepeda ontel atau sepeda beat satu misal atau apalah gitu. Nah ini tetangga saya yang satu tidak sekolah, lulusan SD saja ke Malaysia, sekarang tumpaannya Pajero contohnya, tumpaannya mobil yang mahal. Akhirnya ini kemudian akan menjadi apa yang patut disesali tadi. Wa haqqu khalqillahi bil hammi, itu patut disesali karena dia salah menakar kesuksesan. Dia anggap bahwa kesuksesan yang dia kejar itu adalah kekayaan, harta yang melimpah. Padahal kesuksesan itu tidak itu saja. Ya memang harta itu juga menjadi barometer kesuksesan seseorang. Tapi kalau kemudian itu dijadikan satu-satunya barometer, dijadikan satu-satunya timbangan ukuran orang sukses, ini salah besar. Bu'sul labib maksudnya di sini adalah susahnya orang pinter. Jadi orang pinter sekolahnya sudah tinggi tapi hidupnya susah. Wa tibu aisyil ahmak, sedangkan orang yang dungu
itu hidupnya mewah. Kayak gitu. Nah, ini sudah mindsetnya sudah berubah dan patut disesali. Lakinna man, tetapi ini wong, lakinna tetapi ini wong, ruziko kang den paringi rezeki sapa wong, alhija ing akal, iku hurima den iling-ilingi sapa wong, al-ghina ing sugih, diddani utawi akal lan ghina iku diddani kosok balini karuni ya qatarifani kang beda-beda apa diddan, yaftariqani kang beda-beda apa diddan, ayyatafarruqin kelawan endi-endi beda. Karena begini, memang tidak semua orang yang Allah berikan akal, yang diberikan ilmu, itu kemudian juga diberikan harta dalam satu waktu. Banyak kita lihat para ulama kita sebelumnya itu mereka, mohon maaf ya, miskin-miskin. Kenapa mereka itu dalam kacamata masyarakat kok dibilang miskin-miskin? Yang pertama mungkin mereka itu memang tidak menyibukkan dengan harta, sehingga harta itu bukanlah prioritas. Mereka ya bekerja, yang penting hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya, tidak lebih lagi. Ada orang yang dia itu cari harta segila-gilanya, mati-matian, bukan karena hanya ingin memenuhi kebutuhan primernya saja, tapi juga ingin memenuhi hasrat keinginannya, ingin memperturutkan nafsu. Padahal kalau sebenarnya dilihat dari sisi kebutuhan sebenarnya sudah terbutuhi, cuman dia kerja terus, kenapa? Karena ingin dianggap sebagai orang kaya, supaya kemudian dianggap sebagai orang yang berpunya di daerah itu dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya apa yang dikejar? Ya kehormatan, pengakuan, gitu. Nah, mengapa kemudian orang-orang yang alim tadi yang kita katakan, orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya ilmu itu kemudian semacam diharamkan bagi dia sebuah kekayaan, hurimal ghina. Diddani yaftariqani ayyatafarruqin, yaitu dua hal yang saling berlawanan, yang tidak mungkin bisa berkumpul dalam satu waktu. Mungkin dengan adanya harta itu, seorang ulama tadi malah kemudian dia sibuk dengan harta dan tidak memikirkan ilmu, bisa jadi. Sehingga dia kemudian berpikir lebih baik saya tinggalkan harta dan menyibukkan untuk berkhidmah ke dalam ilmu. Ada yang kayak gitu. Rata-rata ulama dulu seperti itu, mereka tidak menyibukkan mencari harta, namun sibuk dalam khidmah kepada ilmu, mengajar kepada siswa atau santrinya, menulis kitab, menjelaskan kitab, seperti itu ulama-ulama dulu. Kemudian wa unsyidtu li ghairihi, wa unsyidtu lan den siraken sapa ingsun li ghairihi katuwi liyane imamina Syafi'i. Kemudian syekh saya tadi juga membacakan kepada saya syair yang lainnya, di mana syair yang lain ini bukan punyanya Imam Syafi'i. Kalau tadi kan syairnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya diwan juga. Imam Syafi'i ini
selain beliau dikenal sebagai imam fikih, ahli fikih, juga beliau dikenal dengan ahli bahasa. Jadi Imam Syafi'i ini belajar dulu, meskipun beliau itu orang Arab, beliau belajar bahasa Arab juga. Dan menghasilkan banyak qasidah dan syair-syair. Dikumpulkan dalam satu kitab namanya Diwan Imam Syafi'i. Alhamdulillah saya punya di perpustakaan sini Diwan Imam Syafi'i. Kita baca. Tamannaita ngarep-ngarep sapa sira antamsi ing nyento dadi sira. Antamsi nyento dadi sira iku faqihan wong alim fikih, munadhiran kang ahli bicara, munadharah, biwairi anain kelawan tanpa kangelan, wal jununu lan utawi edan iku fununu warna-warna. Artinya tamannaita kamu menginginkan, antam si faqihan besok ingin menjadi ahli fikih, ingin menjadi ulama, ingin pintar, munadhiran yang juga pintar di dalam berdebat, tapi bighairi anain tanpa harus bersusah payah. Pengen sukses tapi tidak mau bersusah payah. Pengen kaya tapi tidak mau bersusah payah. Pengen sukses tapi tidak mau bersusah payah. Pengen menjadi pintar tapi tidak mau bersusah payah. Pengen hafal Quran tapi tidak bersusah payah. Apa katanya? Wal jununu fununu. Yang namanya junun, gila, itu bermacam-macam. Termasuk sebenarnya orang yang menghendaki dirinya sukses tapi dia tidak mau berusaha, itu adalah orang gila. Meskipun kita tidak melihatnya seperti orang gila, tapi pada hakikatnya dia adalah orang gila. Walaisa lan ora ono opo iktisabul mali kole arto duna masyaqqatin tanpa kangelan. Tahammalu kang nanggung sira ha ing masyaqqa, fal ilmu mongko utawi ilmu iku kaifa kaya apa ana apa ilmu iku yakunu hasil tanpa kangelan. Artinya walaisa iktisabul mali duna masyaqqatin. Tidak ada itu orang yang mencari harta kemudian dia kaya tanpa melewati kesusahan. Tidak ada, pasti ada susahnya. Tidak ada orang itu kemudian moro-moro jadi kaya tanpa ada usaha, pasti ada usahanya. Tahammaluha fal ilmu kaifa yakun. Pasti ada usaha dan kesabaran yang ekstra yang ditanggung oleh orang tadi sehingga dia bisa menuju puncak kesuksesan. Maka ilmu juga sama. Fal ilmu kaifa yakun. Ilmu juga sama. Seorang itu kemudian bisa menggapai puncak keilmuan itu yaitu juga dengan masyaqqah, dengan susah payah. Tidak ada yang tidak ada yang tidak susah. Ya kalau kita kayak komputer, satu misal ilmu tinggal di copy paste di hard disk atau di flash disk. Nah, ini hafalan Quran, copy paste, copy kemudian dipaste di sini srit gitu kan, kayak chip. Tidak ada kayak gitu. Maka semuanya butuh namanya usaha. Tidak apa-apa, namanya juga orang berusaha ya, butuh kesabaran yang lebih. Ibaratnya kayak gini,
orang sebelum ingin merasakan buah mangga, maka dia harus menanam dulu. Menanam ini tidak sehari dua hari. Pertama dia tanam dulu bibitnya, kemudian dia siram bibit itu, dia kasih pupuk, dia jaga dari hama. Kalau ada ayam yang mau mendekat, mau makan daunnya, dia usir. Terus begitu, dia jaga sampai besar. Dan itu bertahun-tahun. Baru setelah besar pohon itu dan mulai berbunga dan akhirnya berbuah, maka orang tadi bisa menikmati hasilnya. Sudah mulai menikmati hasilnya. Artinya apa? Dia bisa menikmati hasil tatkala dia sudah berusaha. Tidak ada orang yang menikmati hasil tanpa ada usaha yang dilakukan. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan pendalaman materi yang kita bahas bersama-sama. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.